Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada video kali ini kita akan membahas tab troubleshooting containers pada section 6.5. Di sini kita diminta untuk memecahkan masalah terkait dengan aplikasi Quotes minus API-nya, di mana pada aplikasi ini terdapat beberapa komponen, yaitu adanya yang pertama ada layanan Quotes minus API minus v1, yang dimana API versinya Quotes v1. Kemudian ada layanan Quotes minus API minus v2 dengan API versinya yaitu Quotes 2. Kemudian ada Quotes minus UI, layanan Quotes minus UI, di mana ini akan menerima API version Quotes sebagai environment variabelnya. Sini pada kontainer Quotes minus UI nya juga kita akan memulai sebuah engine X proxy, yang dimana akan mengikuti beberapa tugas. Yang pertama yang akan melayani terkait dengan web aplikasinya, kemudian yang kedua akan bertindak sebagai reverse proxy untuk merutekan permintaan UI ke versi yang spesifik, yaitu ke versi yang spesifik terkait dengan environment variabelnya, yaitu quotes underscore API underscore action. Kemudian di sini sebagai user student pada workstation mesin, kita diminta untuk memulai lab ini dengan perintah lab spasi troubleshooting minus lab. Kita langsung copy saja di sini, langsung pastikan saja di terminalnya. Setelah itu kemudian kita enter, kita tunggu untuk semuanya selesai. Nah, di sini pada script labnya ini akan evaluasi terhadap objektif yang ada pada lab ini. Kita diminta untuk membiarkan skripnya tetap berjalan pada terminal windownya, dan kita diminta untuk menyelesaikan semua objektif yang ada pada lab ini dengan membuka terminal baru. Ini kita akan buka terminal baru. Kita zoom dulu. Setelah itu baru kita bisa lanjut untuk ke instruksi pertama, yaitu kita diminta untuk melakukan verifikasi terkait kontainer yang sedang berjalan untuk mengikuti konfigurasinya. Yaitu pertama kita diminta untuk melakukan verifikasi pada quotes minus API minus v1 dan quotes minus API minus v2, yaitu terkait dengan kontainer image ymock pada registry.ocp4.example.com :8443/headtraining. Dan kita juga diminta untuk melakukan verifikasi pada quotes minus UI untuk melakukan pemetaan port pada lokal mesin 3000 ke kontainer 8080. Kemudian di sini kita juga minta untuk melakukan verifikasi quotes minus UI, yaitu kontainer image quotes minus UI minus versioning tag 1.0 pada registry.ocp4.example.com :8443/headtraining. Kita juga diminta melakukan verifikasi pada environment variable, yaitu quotes underscore API underscore version v2. Jika ada kontainer yang hilang, kita diminta untuk membacakan log kontainer, yang dimana untuk melihat apa yang mencegah kontainer itu gagal untuk dijalankan. Dan kita diminta untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menjalankan, dan kita diminta untuk menjalankan kontainernya. Sini kita mengikuti petunjuk dari troubleshooting untuk melakukan identifikasi dan memecahkan terkait masalah. Yang pertama ada beberapa masalah ini. Yang pertama itu
tidak bisanya untuk melakukan autentikasi terkait dengan token karena invalidnya terkait dengan username dan passwordnya. Solusinya itu kita diminta untuk login pada image registry-nya. Kemudian problem yang kedua, sekurang-kurangnya dibutuhkan satu argumen. Jika tidak ada, maka kita diminta untuk memperbaiki perintah portman-nya. Kemudian permasalahan yang ketiga, adanya pesan emergency yaitu host not found in upstream, sehingga kita diminta untuk pada Nginx kita diminta untuk melakukan reverse proxy, yang dimana reverse proxy-nya tidak bisa untuk memetakan alamat IP pada hostname-nya. Kemudian kita solve solution saja. Di sini ada beberapa perintah pada poin 1, yaitu 1.1 kita diminta untuk menjalankan perintah yaitu portman spasi ps dengan -a itu dengan opsi -a yaitu untuk menampilkan kontainer yang telah dihentikan. Paste copy saja di sini, kemudian pastekan di terminalnya. Kita langsung saja enter. Kita zoom out sebentar. Sini kita bisa melihat adanya pesan exited pada container quotes -ui nya, sehingga kita bisa melihat bahwa container quotes -ui nya gagal untuk dijalankan. Kemudian setelah kita bisa melihat kontainer pada quotes -ui nya gagal dijalankan, kita lanjut ke langkah 1.2. Di sini kita diminta untuk membacakan log dari quotes -ui nya dengan melakukan perintah portman spasi logs untuk melihat kontainer yang gagal dijalankan. Kita copy saja di sini. Kita paste untuk melihat. Dan kita enter saja. Sini kita bisa melihat adanya pesan yang menandakan emergency, pesannya itu host not found pada quotes -api -v1. Pada hasil output ini kita bisa melihat bahwa kontainer yang gagal untuk dijalankan karena adanya Nginx proxy pada kontainer quotes -ui yang tidak bisa untuk memetakan alamat IP pada hostname quotes -api -v1, sehingga kita diminta untuk lanjut ke tahap 1.3, yang dimana kita diminta untuk menggunakan perintah portman spasi inspect untuk melakukan melakukan inspect pada networks quotes -api -v1 untuk agar kontainernya bisa untuk berkomunikasi. Sehingga kita di sini kita kopikan saja. Sini perintahnya. Sini ada minus format, yang dimana ini akan memfilter dari view network settings.networks-nya. Kita pastikan saja, tidak lupa menggunakan konteks dialognya 90%. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa network quotes -api -v1 sudah terhubung dengan sudah terhubung dengan network troubleshooting -lab-nya. Sehingga kemudian kita akan menginspect network dari quotes -api -v2 nya. Kita kopikan saja di sini untuk
perintahnya, kemudian kita pastekan dengan open text dialog karena 2 baris, kita send saja. Dan kita juga bisa melihat bahwa dari network quotes minus API minus V2 itu sudah terhubung dengan network troubleshooting minus lab-nya. Maka kita juga diminta untuk melakukan hal yang sama pada kontainer quotes minus UI-nya. Jadi kita akan menginspeknya. Nah, kita akan send. Enter saja. Nah, di sini kita melihat bahwa kontainer dari quotes minus UI-nya ini adanya kehilangan network dari troubleshooting minus lab yang dimana ini yang membuat tidak bisa memetakan hostname dari quotes minus API v1 dan quotes minus API minus v2-nya, sehingga kita diminta untuk perintah selanjutnya untuk remove atau menghapus terkait dengan kontainer quotes minus UI-nya dengan perintah podman spasi rm spasi quotes minus UI, yang berarti meremove rm nanti remove. Kita copy saja di sini, kemudian paste, kita enter. Setelah kita meremove, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu 1.5, yang dimana kita diminta untuk membuat kembali terkait dengan kontainer quotes minus UI-nya dan menambahkan network, yaitu troubleshooting minus lab-nya dengan perintah sebagai berikut. Kita langsung copy saja, coba kita paste di sini dengan konteks dialognya, kita paste kemudian kita send. Setelah itu kita tunggu sebentar. Baru kita enter. Setelah itu kita bisa lanjut ke poin 1.6, yang dimana kita diminta untuk melakukan verifikasi terkait dengan kontainer quotes minus UI-nya. Kita langsung saja copy di sini, kemudian pastekan, enter. Sini kita sudah melihat bahwa verifikasi terkait dengan kontainer quotes minus UI-nya yang berhasil kita buat 31 detik dan telah kita buat dalam 31 detik yang lalu. Kemudian setelah itu kita akan lanjut ke instruksi yang kedua, yang dimana kita diminta untuk memastikan bahwa Nginx melakukan reverse proxy yang bisa untuk merutakan permintaan kedua versi terkait dengan quotes API-nya. Kemudian di sini Nginx-nya juga akan melakukan reverse proxy pada kontainer quotes minus UI-nya, yang dimana agar bisa merutakan permintaan terkait dengan indikasi dari tabel 6.1 ini, yaitu adapun yang pertama dari http //localhost 8080/API/v1/quotes ke http ://quotes/API-v1/API/v1/quotes. Kemudian yang kedua dari http ://localhost 8080/API/v2/quotes ke http ://quotes-API-v2:8081
/API/v2/quotes. Di sini kita diminta pada logs quotes -UI-nya diminta untuk menyediakan informasi setidaknya yang dibutuhkan untuk di sini pada performa setiap konfigurasi yang tadi modifikasi pada kontainer quotes -UI-nya. Kita juga diminta untuk menggunakan bindmount untuk mengganti terkait dengan file yang ada pada nginx.conf yang ada di kontainer quotes -UI-nya dengan kita modifikasi file yang ada pada nginx.conf pada do188/labs/troubleshooting-labs/ kemudian kita solve solution saja di sini. Nah, kita sebenarnya akan zoom terlebih dahulu sini. Baik, sini untuk perintah 2.1 kita diminta untuk menggunakan perintah portman spasi exec yang dimana kita akan menjalankan CURL. Kita juga akan diminta untuk menjalankan perintah CURL pada kontainer quotes -UI untuk melakukan tes pada pemetaan v1 dan v2 dan menggunakan hostname localhost melakukan tes pada pemetaan nginx-nya. Kemudian kita juga akan menggunakan -s yaitu silent option -s yaitu silent dengan perintah CURL untuk melakukan pada outputnya. Kemudian di sini kita diminta untuk melakukan tes pada pemetaan v1-nya dengan perintah portman exec spasi quotes -UI kemudian slash CURL spasi -s spasi http localhost 8080 dan /API/v1/quotes. Mohon maaf tadi ini backslash. Kita langsung copy saja di sini backslash yang mengartikan bahwa akan pindahkan ke barisan selanjutnya. Kita pastikan tidak lupa menggunakan open text dialognya. Setelah itu kita enter saja. Baik, di sini kita bisa melihat bahwa v1-nya telah berjalan. Kemudian kita lanjut untuk melakukan tes pada pemetaan v2-nya dengan perintah sebagai berikut. Kita langsung copy saja di sini. Kita pastikan dengan open text dialognya. Karena ini 2 baris agar tidak error. Setelah itu kita enter. Nah, di sini muncul pesan yaitu 502 bad gateway yang menandakan adanya error. Yang di sini kita bisa melihat error di sini berarti yaitu pada nginx-nya tidak bisa melakukan pemetaan pada permintaan untuk melakukan respon pelayanan pada quotes -API-v2-nya, sehingga kita diminta untuk melakukan investigasi untuk langkah selanjutnya. Pada poin 2.2 kita diminta untuk melakukan investigasi pada layanan quotes -API-v2-nya. Kemudian kita diminta untuk melakukan run pada perintah portman spasi logs-nya dengan perintah sebagai berikut. Kita langsung copy saja. Kita enter. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa port yang digunakan yaitu 8081 yang dimana
pada perintah selanjutnya kita diminta untuk melakukan membacakan kontainer pada quotes minus UI-nya untuk melakukan konfigurasi nginx pada file nginx.conf dengan perintah sebagai berikut agar kita bisa melihat bahwa ada perintah get. Sini agar kita bisa menampilkan bahwa quotes API sini kita bisa melihat pada hasil outputnya quotes minus API minus v2 itu dengan port 8080. Di sini kita bisa melihat pada mapping v2 pada request quotes minus API minus v2 yaitu 8080 merupakan alamat dari quotes minus API-nya yang bisa kita katakan ini yang dikatakan gagal dalam atau salah port dalam hal ini, sehingga pada poin 2.4 atau instruksi 2.4 kita diminta untuk membacakan update terkait dengan konfigurasi nginx-nya pada do188/lab/troubleshooting-nginx.conf-nya dengan perintah sebagai berikut. Kita enter saja setelah kita pastikan. Nah, kemudian setelah kita sudah mengganti port dari quotes minus API minus v2 yang tadi sebelumnya salah terkait dengan 8080, ya kita bisa melihat outputnya menjadi quotes minus API minus v2 8081. Sehingga langkah selanjutnya kita diminta untuk menghapus kontainer pada quotes minus UI dengan perintah command spasi rm dengan opsi -f. Kita langsung copy saja di sini, kemudian kita paste pada terminalnya dan kita enter. Nah, setelah itu pada poin selanjutnya kita diminta untuk membuat ulang terkait dengan kontainer quotes minus UI-nya dengan mengesampingkan kontainer file yaitu nginx.conf dengan file yaitu nginx.conf pada do188/lab/troubleshooting-lab dengan menggunakan bindmount dengan opsi yaitu kolon z kapital. Dengan perintah sebagai berikut, kita langsung copy saja semuanya, kemudian kita paste dengan menggunakan open text dialognya, dan kita send di sini. Kita tunggu sebentar. Setelah itu kita diminta untuk enternya. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya kita diminta untuk melakukan konfirmasi terkait dengan localhost 3000 itu pada localhost SIM-nya. Kita langsung saja copy dan kemudian paste di sini. Kita bisa cek activitiesnya, kemudian kita pilih Mozilla Firefox nih. Kita paste kemudian enter saja di sini. Nah, jika sudah seperti ini maka kita sudah mengikuti setiap langkah instruksi yang ada pada lab troubleshooting-lab-nya pada section 6.5. Sebelumnya kita akan melihat dulu terkait dengan objektif yang sebelumnya kita ingin selesaikan semuanya. Kita di sini baik,
kita sudah menyelesaikan semua objektif yang ada di sini, sehingga 6 passing kemudian 0 failing, sehingga kita bisa menyelesaikan atau melakukan finish pada lab ini dengan titik saja. Baik, jika sudah seperti itu, kita sudah menyelesaikan terkait dengan sesi pada section 6.5 ini. Dan jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.